Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Intan Dafiah dengan nomor NPM 211000234 dari kelas E dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Yang saya hormati Ibu Hajah Nia Kania Winayati, Dr. Randa SH.MH. Video ini ditujukan untuk ujian tengah semester mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggolongan hukum. Penggolongan hukum yang pertama ada menurut sumbernya. Menurut sumbernya, hukum terbagi menjadi ada hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan. Yang ketiga ada hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat ada jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Yang kelima ada hukum ilmu, yaitu hukum yang terdapat di dalam pandangan-pandangan ahli-ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh. Yang kedua ada menurut bentuknya. Menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi pertama ada hukum tertulis, yang kedua ada hukum tidak tertulis. Yang hukum tertulis merupakan hukum yang tercantum di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis dibagi lagi, ada hukum tertulis dikodifikasi dan hukum tertulis tidak dikodifikasi. Hukum tertulis dikodifikasi contohnya KUHP, KUH Perdata, KUHD. Contoh dari hukum tertulis tidak dikodifikasi ada undang-undang, PP, Perpres. Yang kedua ada hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidup di dalam keyakinan dan kenyataan masyarakat yang dianut dan ditaati oleh masyarakat. Contohnya ada hukum adat dan hukum kebiasaan. Yang ketiga ada menurut tempat berlakunya. Menurut tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum di dalam dunia internasional. Ada hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Yang terakhir ada hukum gereja, yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggota-anggotanya. Yang keempat ada menurut waktu berlakunya. Menurut waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu dan di daerah tertentu. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Ada ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya aturan peralihan. Ketiga ada hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Contohnya ada keadilan. Yang kelima ada menurut cara mempertahankannya. Menurut cara mempertahankannya, hukum dibagi menjadi dua. Ada hukum material, ada hukum formal. Hukum material yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya ada hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang. Untuk hukum formal yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya melaksanakan dan mempertahankan hukum material, atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan. Contohnya ada hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Yang keenam ada menurut sifatnya. Menurut sifatnya, hukum dibagi menjadi dua. Ada hukum memaksa dan ada hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga
harus dan memiliki paksaan mutlak. Hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Yang ketujuh ada menurut wujudnya. Menurut wujudnya, hukum dibagi menjadi hukum objek dan hukum subjek. Hukum objek yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Hukum subjek yaitu hukum yang timbul dari hukum objek. Hukum ini berlaku bagi orang tertentu atau lebih. Hukum ini biasa disebut juga hak. Yang kedelapan ada menurut isinya. Menurut isinya, hukum dibagi menjadi hukum privat atau hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Contohnya seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum waris. Selanjutnya ada hukum publik atau hukum negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan negara dengan warga negara. Contohnya ada hukum pajak, ada hukum negara, dan lain-lain. Yang terakhir ada menurut pribadi. Menurut pribadi, hukum dibagi menjadi hukum untuk satu golongan, yaitu kaidah hukum yang berlaku hanya untuk satu golongan. Contohnya, ada hukum Islam yang hanya berlaku untuk penduduk Muslim. Kedua, ada hukum untuk semua golongan, yaitu kaidah hukum yang berlaku untuk semua golongan. Contohnya, ada undang-undang, PP. Yang terakhir ada hukum antar golongan, yaitu hukum yang menentukan ketentuan-ketentuan hukum mana yang akan diberlakukan dalam hubungan hukum antara orang-orang atau pihak-pihak yang tunduk dalam hukum yang berbeda. Contohnya, ada peraturan pemerintah Hindia Belanda tentang perkawinan beda agama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.